single day. I'm gonna make Sudah menjadi kebiasaan bagi Nike Ratnadila Kusnadi ini kalau setiap pagi tidak pernah sarapan. Bahkan mandi terlalu pagi pun ia malas, seperti penuturannya. Bangun pagi itu yang jelas buat saya kalau harus mandi terlalu pagi itu rasanya malas sekali. Sholat pun saya belum teratur. Kalau lagi ingat Tuhan, baru deh saya sholat. Sebentar dulu, itu saat Nike usianya masih belum genap 15 tahun. Diakuinya juga karena kesibukannya sebagai penyanyi menyebabkan ia sering bolos sekolah. Tidur larut malam kadang dilakukan kalau harus mempersiapkan pakaian untuk show esok harinya. Inilah aktivitas atau kebiasaan di pagi hari Nike Ardila sewaktu dirinya masih kecil. Berikut ceritanya. Pukul 6 pagi, Nike baru bangun, tapi ia tidak langsung beranjak dari tempat tidurnya. Pukul 6:40, Nike masih bermalas-malasan di tempat tidurnya. Lalu pelan-pelan ia mulai turun dari peraduannya, seraya menguap serta mengucek-ucek matanya, yang kelihatan masih ingin merem. Tanpa membereskan tempat tidurnya, cewek yang gemar membeli pemoles bibir ini melanjutkan kemalasannya ke ruang tamu untuk tidur-tiduran kembali di kursinya. Beberapa saat kemudian, sambil berlari-lari kecil menuju kamar mandi, hanya untuk gosok gigi, seperti penjelasannya. Kalau mau sekolah, saya bangun pukul 5 pagi. Dan pukul 6 pagi, saya sudah berangkat sekolah naik bis. Kembali ke ruang tamu untuk meneliti buku tamu yang disediakan bagi para penggemar. Setelah itu, ia menyambar bacaan favoritnya, yaitu Donald Bebek. Setiap pagi saya tidak pernah membaca koran seperti Papi. Lebih asik baca yang lucu-lucu. Tutur pelajar kelas 1 SMA BPI Bandung ini sambil tersenyum. Lalu ia melakukan senam ala kadarnya. Donald Bebek memang bacaan favorit saya. Itu loh, Gerombolan Si Berat. Habis tokoh-tokohnya bikin saya gemes sih. Saya juga suka Cinderella karena ceritanya bagus-bagus. Pokoknya kebiasaan saya sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur, saya pasti membaca. Rutinitas Nike lainnya di pagi hari ialah mengecek dan membaca surat-surat dari penggemar yang berdatangan setiap hari ke rumahnya. Bicara soal penggemar, tentunya banyak juga penggemar Nike. Diakui oleh Nike sendiri bahwa penggemarnya itu kebanyakan dari kaum remaja cowok. Hal ini dibuktikan dari surat yang berdatangan ke alamat rumahnya, dan isi surat-surat itu bermacam-macam dengan kata-kata dan nada yang lucu, seperti penuturannya. Pernah saya menerima kurang lebih 700 pucuk surat per hari, nadanya beragam, rata-rata isinya ingin berkenalan lebih dekat, atau ada juga yang sekedar minta foto kenangan. Tapi ada juga loh yang nekat ngajak Nike pacaran melalui surat itu. Kalau sudah begitu saya jadi merasa ngeri. Tapi kalau ada yang begitu-begitu, saya cuekin saja. Penggemar Nike yang kebanyakan cowok itu memang penggemar dari dunia tarik suara dan dari dunia film. Namun Nike mengaku tidak membeda-bedakannya. Tapi kalau ada yang coba macam-macam, ya dicuekin sama Nike. Karena Nike pernah juga menerima bingkisan sebuah kaset yang berisi rekaman yang tidak sopan, seperti pengakuan dari Nike ini. Iya, saya pernah dapat bingkisan yang isinya sebuah kaset. Ih, saya jadi ngeri deh kalau ingat kejadian itu.
Karena kepolosan dan keluguannya itu, Nike juga masih suka bermanja-manja kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi dengan maminya. "Biarin aja saya manja, tapi gini-gini banyak yang suka kan?" ujar Nike sambil ketawa lepas. Selesai ketawa, ingatan Nike lantas melayang ke beberapa tahun lalu ketika Nike baru saja 3 tahun menghirup udara dunia. Begini ceritanya. Pagi itu, ayam belum lagi berkokok ketika Nike kecil terbangun dari tidurnya. Sesaat tubuhnya berkeliat dan punggung tangannya mengucek kedua kelopak matanya yang belum melek benar. Lantas dia turun dari pembaringan dan menghampiri sang ayah yang masih terlelap. "Pi, papi bangun dong, fotoin Nike," rengeknya berkali-kali sambil mengguncang tubuh ayahnya sampai terbangun. Dengan mata yang masih berat, sang ayah terpaksa meladeni permintaan anaknya itu. Lantas diambilnya kamera yang selalu siap pakai itu, dan beliau mencoba mematut-matut buah hatinya di depan lensa. Nike kecil kelihatan riang dengan berbagai pose karangannya. Dia merasa tidak ubahnya foto model yang sering dia lihat di majalah ibunya. Dicobanya lagi berbagai pose yang lain. Sang ayah, Bapak Edi Kusnadi, yang seorang karyawan PJKA itu pun meluluskan semua permintaan anaknya yang lagi lucu-lucunya itu. Tidak terasa pagi mulai merambat. Sang anak yang tahu akan jadwal ayahnya yang harus pergi ke kantor, kini ganti mencari perhatian lainnya. Dia minta dinaikkan ke atas meja dan mulailah berdendang dengan lantang. Seisi rumah yang terbangun gara-gara keramaian ini lantas disuruhnya jadi penonton. Suasana pagi pun menjadi meriah. Begitulah hampir setiap pagi jadwal tetap ini harus ada. Sebelum sang ayah pergi ke kantor, beliau harus mau menjadi juru potretnya terlebih dahulu. Dan seisi rumah harus siap menjadi penonton penyanyi cilik yang belum mandi itu. Waktu itu Nike pengen sekali jadi peragawati, penyanyi, pramugari, dan dokter. Kenang Nike. Kalau itu supir taksi, kita harus bayar. Ini sih, so punya duit naik taksi. Kebiasaan tau nggak? Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.